hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Tolong kamu camkan itu. Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku. Bidadari tak bersayap datang padaku. Dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa
saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du. Jadi teman hidupku, kau satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah kasariro dumateng kita sami ing pahargyan mirunggan ing enjang menika dhaup suci antawisipun sederek Joni Ramandan, putra saking panjenenganipun Bapak Yargo dan Ibu Warpi, pikantuk kalian sederek Regita Ruhayaning Tias, putri saking panjenenganipun Bapak Sugito dalah Ibu Irna Stiani. Monggo ing wanci injang menika kita badhe sarengan mahargya dhaup suci antawisipun sederek Joni Ramandan lan sederek Regita Ruhayatining Tias. Kita pasrahaken dumateng Gusti wonten ing pangibadah mirunggan ing wanci enjang menika. Mari Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu yang di tempat duduk bisa berdiri. Kita akan menyaksikan iring-iringan mempelai berdua akan naik ke tempat pelaminan dalam rangka pemberkatan nikah pada siang pagi hari ini. Dipersilahkan.
Monggo Bapak Ibu orang tua bisa mendampingi orang tua. Ya orang tua untuk segenap umatnya. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Haleluya. Pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan nikah antara Saudara Joni Ramandan dan Saudari Regita Ruhayani Ningtyas hanya datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan yang telah menganugerahkan anugerah keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dan kiranya di tengah-tengah ibadah ini turunlah atas kita sekalian berkat anugerah dan sejahtera dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami serahkan untuk ibadah pemberkatan nikah kudus pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya, kiranya Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati, dan semuanya sungguh-sungguh boleh menikmati akan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk pagi hari ini karena kita diberikan waktu kesempatan untuk menyaksikan pernikahan kudus antara Saudara Joni Ramandan dan Saudari Regita Ruhayati Ningtyas. Semua oleh karena perkenanan Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kedua kekasih kita sudah mengikuti katekisasi dan sudah menyelesaikan dengan baik. Demikian juga Saudara Joni Ramandan sudah mengikuti baptisan air dan sudah dibaptis dengan diberi nama baptisan baru yaitu Yehezkiel. Jadi Yehezkiel Joni Ramandan, ya luar biasa. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu mari pagi hari ini kita akan naikkan pujian, ku naikkan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah
pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dan 39 dikatakan demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang harus menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam kehidupan berkeluarga. Kita harus mendasari dengan kasih yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Kemudian dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai dengan yang ke-33, firman Tuhan berkata, ini adalah asas nikah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami istri. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan sebagai suami istri setelah nanti sudah membangun dalam rumah tangga. Dikatakan demikian dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33, dikatakan untuk kedua mempelai mohon bisa bangkit berdiri. Ya, yang pertama untuk calon istri, Mbak Tias, perhatikan apa kata firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sekarang untuk saudara Joni Ramandan, perhatikan apa kata firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita naikkan satu pujian lagi. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kiranya kedua mempelai dalam segala waktu selalu memuji Tuhan. Karena ketika memuji Tuhan, maka kita percaya bahwa keajaiban demi keajaiban Tuhan akan dinyatakan, akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong, mengurapi kami semua, memberikan kami hati yang terbuka, memberikan kami hati yang mudah untuk mengerti dan mudah untuk dibentuk atas firman-Mu, dan berikan kami hati juga yang mudah untuk kami merealisasikan dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan yang berbicara kepada kami semua, khususnya kepada kedua calon mempelai yang hari ini mereka sudah mempersiapkan diri untuk diberkati dalam pernikahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan kedua calon mempelai yang berbahagia, demikian juga kedua keluarga dari keluarga Bapak Yargo dan Ibu, keluarga Bapak Sugito dan Ibu. Tentunya hari ini dalam momentum yang saya percaya ini adalah momentum yang sangat luar biasa, menggembirakan, membahagiakan kita semua, khususnya bagi kedua calon mempelai, karena pernikahan mereka akan diberkati oleh Tuhan ya dalam ibadah pagi hari ini. Dan kita berdoa agar berkat-berkat Tuhan pun dicurahkan bagi kedua calon mempelai, dan sehingga mereka boleh menikmati pernikahan yang berbahagia, pernikahan yang harmonis, ya pernikahan yang sungguh-sungguh diberkati secara lahir, batin, jasmani dan rohani dalam segalanya, dan mereka boleh menjalani kehidupan dalam keluarga ini dengan baik. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, saya ambilkan dalam Kolose pasal yang ketiga, Kolose 3 ayat yang ke-13 sampai dengan yang selanjutnya. Demikian firman Tuhan, Kolose pasal yang ketiga ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Ada 3 hal yang perlu kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup berkeluarga dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Suami istri adalah 2 pribadi yang berbeda dalam segalanya. Jenis kelaminnya berbeda, karakternya berbeda, cara berpikirnya berbeda, cara meresponi setiap apapun persoalan yang ada juga berbeda. Sehingga kadang-kadang dari keperbedaan itu bisa menimbulkan gesekan, bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan persoalan. Ya, bahkan juga kalau tidak bisa menyelesaikan dengan baik, maka gesekan-gesekan itu juga bisa mengakibatkan berbagai macam persoalan yang lain. Bahkan juga bisa berakibat pertikaian dalam keluarga, bisa berakibat perceraian dalam keluarga. Karena apa? Masing-masing pribadi tidak bisa menjalankan kehidupannya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, karena itu sabar itu menjadi sebuah hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, ya terlebih dalam keluarga. Ya, firman Tuhan berkata bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan 1 kali seumur hidup. Ya, tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Ya, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami. Ya, bukan pernikahan poligami. Jadi 1 laki-laki dan 1 perempuan. Tidak ada 1 laki-laki lebih dari 1 perempuan, tidak boleh.
Atau mungkin sebaliknya, satu perempuan satu istri tapi lebih dari satu suami juga tidak boleh. Poliandri tidak boleh, poligami tidak boleh, hanya monogami. Karena itu sesuai dengan apa yang telah difirmankan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, sejak awal itu Tuhan hanya menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Dan itulah juga kemudian dalam rumah tangga, firman Tuhan memberikan sebuah batasan buat kita. Jadi menikah hanya satu kali seumur hidup, monogami bukan poligami. Dan itulah sebabnya dalam menghadapi berbagai macam hal apapun, maka sabar itu harus menjadi bagian yang terpenting. Dari sabar itu maka kita bisa saling mengampuni, dari sabar itu maka kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua selain kita sabar, maka yang kedua adalah di dalam ayat 14 dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih sebagai pengikat. Ya, kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu ada pengorbanan. Kasih itu rela menanggung segala sesuatu, bahkan rela untuk memberikan segala sesuatu. Nah, karena itu dalam rumah tangga kasih ini penting. Harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu mengasihi, kasih itu sabar dan lain sebagainya. Maka kenakanlah kasih dalam keluarga. Dan yang ketiga, yang terakhir yang perlu dilakukan dalam kehidupan keluarga adalah dikatakan di sini hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Ini sangat penting. Damai sejahtera itu sangat penting, ya, harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian kalau kita sebagai suami istri memiliki ketiga hal itu, saya kira percaya bahwa pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagia secara jasmani dan rohani, berbahagia dalam segala hal, dalam segala keadaan Tuhan pun menyertai kita. Puji Tuhan, saya kira itu pesan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini dalam ibadah pemberkatan nikah pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar, Engkau tanamkan, Engkau meteraikan dalam setiap hati kami masing-masing. Dipuji, disembah, ditinggikan Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara Joni Ramandan dan Saudari Regita Ruhayaning Tias, saudara berdua telah datang di tempat ini ya dengan satu kerinduan untuk diberkati Tuhan dalam pernikahan saudara. Nah, karena itu yakinlah bahwa ketika saudara sudah melakukan segala sesuatu di atas kebenaran, maka yang pasti Tuhan akan bekerja dan menolong, tidak akan pernah meninggalkan, karena kalian berdua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebagaimana yang disampaikan firman Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, 21 dan 24 dikatakan demikian, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, demikian juga tentang pernikahan, Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6 dikatakan demikian. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya percaya Mas Joni dan Mbak Tias sudah memahami akan hal ini, dan sehingga jagalah pernikahan kalian, jagalah keluarga kalian sampai maut yang memisahkan. Ya, apapun persoalannya, apapun kesulitannya, hadapi bersama-sama, dan percayalah bersama dengan Tuhan kita pasti mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Puji Tuhan. Kemudian saya sampaikan di sini tentang pengakuan kedua mempelai. Ya, mohon mempelai berdua bisa bangkit berdiri. Ya, bisa bangkit berdiri. Ada 3 buah pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti mohon bisa dijawab dengan tepat dan benar. Kalau ini salah berarti ya tidak jadi menikah. Ya, karena ini penting ya. Jawaban dan pengakuan itu penting. Apalagi ini disaksikan oleh kedua orang tua dan keluarga, bahkan juga jemaat yang hadir saat pagi hari ini. Gitu. Mas Joni bisa pegang mic-nya. Ya. Pertanyaan untuk Saudara Joni Ramandan. Perhatikan baik-baik. Sudah hafal jawabannya ya? Oke, Bapak Ibu jadi saksi dan Tuhan pun juga jadi saksi. Baik, pertanyaan yang pertama untuk Saudara Joni Ramandan. Apakah Saudara Joni Ramandan mengakui bahwa Saudari Regita Ruhayati Ningtyas, ya, Regita Ruhayati Ningtyas, yang akan engkau ambil sebagai istri yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidup? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya mengakui. Ya, saya mengakui. Puji Tuhan. Pertanyaan yang kedua, Saudara Joni Ramandan. Apakah Saudara Joni Ramandan akan hidup kudus bersama istrimu menurut Alkitab, agar dengan pertolongan kuasa Kristus dapat menolak atau melawan godaan dan hawa nafsu dunia ini? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, apakah saudara Joni Ramandan akan mentaati perintah Tuhan yang mengatakan bahwa seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya akan menaati. Amin, puji Tuhan. Sekarang bergantian dengan Saudari Regita Ruhayati Ningtyas. Perhatikan pertanyaan yang pertama. Apakah Saudari Regita Ruhayati Ningtyas mengaku di hadapan Allah dan disaksikan jemaat Tuhan serta keluargamu bahwa Saudara Joni Ramandan yang akan engkau terima sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidup? Bagaimana jawab saudari? Ya, saya mengakui. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, apakah Saudari Regita Ruhayati Ningtyas akan hidup kudus bersama suamimu menurut Alkitab, agar dengan pertolongan kuasa Kristus dapat menolak dan melawan godaan hawa nafsu dunia ini? Bagaimana jawab saudari? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apakah Saudari Regita Ruhayati Ningtyas akan mentaati perintah Tuhan yang mengatakan bahwa seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Bagaimana jawab saudari? Ya, saya akan menaati. Ya, puji Tuhan. Inilah pengakuan kedua mempelai yang sudah disampaikan. Tentunya
Tidak hanya sekedar hafal, tetapi dimanai dan dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, puji Tuhan. Sekarang mereka berdua akan mengucapkan janji nikah. Ya, janji nikah bisa berhadapan-hadapan. Ya. Berjabat tangan. Ya, berjabat tangan dulu, berjabat tangan. Oke. Ya, pandang dulu Mbak Tias, dilihat dulu, diamati. Ya, jangan salah ya Mas. Iki sing kecil ini kadang-kadang menggoda. Ya, baik silakan Mas Joni Ramadan dulu. Saya Joni Ramadan mengambil engkau Regita Rohayati Ning Tias sebagai istri sah dan satu-satunya. Saya sebagai suami akan mengasihi dan melindungi engkau dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kita. Ya, puji Tuhan. Udah jelas nggih? Tidak ada yang keliru Mas ya? Tidak ada ya? Oh puji Tuhan, lancar. Sekalipun didikte sama Mbak Tias. Ya, sekarang gantian Mbak Tias. Silakan. Saya Regita Ruhayati Ning Tias menerima engkau Joni Ramadan sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya sebagai istri akan senantiasa mengasihi serta tunduk melayani engkau dalam keadaan maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kita. Ya, amin, puji Tuhan. Sekarang kita akan menyematkan cincin. Mohon cincinnya Mbak Tri. Awas. Kasih Tuhan, kedua calon mempelai. Sebagaimana cincin ini, ya cincin ini adalah bulat, utuh, tidak ada ujung pangkalnya. Dan ini adalah lambang cinta kasih kalian berdua. Dan kalian sudah menyatakan itu lewat pengakuan dan juga janji kalian berdua di hadapan Tuhan, disaksikan keluarga dan juga jemaat yang hadir. Maka kiranya melalui pemasangan cincin ini menjadi sebuah tanda. Dan tidak hanya sekedar tanda, tapi ini menjadi sebuah komitmen kalian berdua untuk hidup dalam keluarga yang utuh, ya, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, tetap bulat hati, bulat tujuan untuk membangun rumah tangga yang berbahagia. Puji Tuhan. Sekarang Joni pasangkan cincin ini ke jari manis tangan kanan calon istri. Jari manis tangan kanan ya. Pakai mic enggak apa-apa Mas. Enggak usah. Ya sih. Sebagai bukti Tangan kanan ya. diomongi lali nak lah. Saya memasangkan cincin ini sebagai bukti Saya memasangkan cincin ini sebagai bukti kasih dan kesetiaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sintias. Lihat sini. Lihat depan dulu, lihat kamera. Lihat sini Mas Joni. Oke. Sekarang Mbak Tias ke jari manis tangan kanan. Kan cincin ini sebagai saya kepada engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya cukup. Sekarang silakan berlutut di tempat ini. Ya baik, kita akan naikkan pujian
Yesus Tuhan dengar doaku. Bapak Ibu bisa mendukung dalam doa. Sebentar deh ya. Kasih Tuhan, mohon Pendeta Cornelius Surono bisa berdoa untuk kedua calon mempelai agar mereka disertai, ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah sang pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Engkau yang telah menciptakan dan mengatur segala sesuatunya baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Engkau Allah yang senantiasa merancangkan keluarga yang baik, keluarga yang damai, sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Engkau yang merancangkan generasi-generasi yang kemudian yang baik adanya. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyaksikan pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini telah Engkau pertemukan dan Engkau telah persatukan dua kekasih sepasang anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah mempertemukan Mas Joni dan Mbak Tias, dan pada pagi hari ini mereka di hadapan Tuhan memohon berkat anugerah Tuhan untuk mereka boleh diberkati menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, dalam kesempatan pada pagi hari ini kami mohonkan kiranya berkat anugerah Tuhan turun dalam setiap kehidupan mereka. Engkau Allah yang telah mempertemukan mereka, menumbuhkan rasa kasih cinta dalam setiap kehidupan mereka, dan Tuhan yang telah menuntun mereka sampai kepada keadaan yang saat ini, di mana mereka telah berkomitmen bersama-sama untuk mereka boleh membangun rumah tangga. Tuhan, kiranya Engkau yang memperhatikan segala kerinduan mereka, niat baik mereka yang kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan yang telah menumbuhkan cinta kasih dalam hati mereka sampai mereka berkomitmen bersama pada saat ini. Karena Tuhan, biarlah Engkau yang akan meneguhkan, Engkau yang akan mempersatukan dan memberkati mereka Tuhan. Memberkati rumah tangga mereka, memberkati untuk kemudian hari ke depan. Tuhan, Engkau akan terus menyatakan cinta kasih-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Memberkati dengan mereka dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Bahkan momongan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menciptakan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini kembali kami menyerahkan memohon berkat-Mu atas pasangan Mas Joni Mbak Tias. Tuhan, tolong setiap mereka semua. Tuhan memberkati, demikian dengan kedua keluarga yang ada. Tuhan memberkati kedua orang tua. Tuhan yang menolong setiap mereka. Tuhan yang akan terus memberikan mereka hikmat untuk boleh terus mendampingi putra-putri mereka, sekalipun mereka telah menjadi satu rumah tangga, tapi mereka masih tetap memerlukan bimbingan daripada orang tua. Tuhan kiranya memberkati kedua orang tua mereka, sehingga mereka boleh terus mendampingi putra-putri mereka dengan baik,
Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan Tuhan, anak-anakmu ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan sendiri yang memberkati, hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah, berkat anugerah yang berasal daripada Tuhan, memberkati pasangan Mas Joni Mbak Tias ke depan, mulai dari saat ini sampai ke selama-lamanya. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong dalam ibadah pemberkatan nikah ini, dan pada hari ini tanggal 27 September 2025, Saudara Joni Ramadhan sebagai suami dan Saudari Regita Ruhayati Ningtyas sebagai istri telah sah sebagai suami istri, dan kiranya tetap berjalan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekarang bisa bangkit berdiri, bisa berdiri. Ya, ini kesempatan yang luar biasa yang mungkin ditunggu-tunggu. Ya, karena mereka sudah sah menjadi suami istri, mereka akan membuktikan itu melalui ciuman kudus. Ya, ciuman kudus. Mari silakan berhadapan-hadapan. Mas Joni bisa mencium Mbak Tias, dan sebaliknya Mbak Tias bisa mencium Mas Joni. Nah, sekarang cium pipi atau cium batuk. Monggo silakan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan pakai ekspresi. Ya, tolong dibimbing Mas fotografer. Ya, cium kening ya. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan. 1, 2, 3. Gantian Mbak Tias. Pipi aja, pipi. Ya, karena kan tinggi. Baik, silakan. Ayo Mbak Tias. Sudah cukup? Baik, sekarang bisa berganti tempat. Ya, Mbak Tias ada di sebelah kanan. Mbak, ya, ya, puji Tuhan, dengan mereka menikah dan diberkati Tuhan, maka sekarang mereka ada tanggung jawab. Ya, suami bertanggung jawab kepada istri, demikian juga istri sebagai penolong bagi suami yang tercinta. Baik, puji Tuhan, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penandatanganan piagam pernikahan. Ya, mungkin di sini ya. Begini ya, bisa ya. Ini tanda tangan sama 3. Ya, tuh. Ya, terus ini masih satu lagi. Ya, gantian Mbak Tias. Ya, ya. Penyerahan piagam dan penyerahan kenang-kenangan dari gereja. Mohon Bapak Ishak Sutrisno sebagai majelis bidang pembinaan anggota jemaat bisa menyerahkan piagam gereja. Nanti untuk yang kenangan-kenangan gereja, mohon Bapak
Jojo bisa menyampaikan kepada kedua mempelai yang sudah diberkati Tuhan. Ya, mohon Bapak Yafet Jojo bisa menyerahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ishak Sono dan Bapak Jojo. Untuk acara selanjutnya yaitu penghormatan kepada kedua orang tua. Ya, dipersilakan. Mungkin singer bisa menaikkan satu pujian untuk mengiringi penghormatan mempelai kepada kedua orang tua. Ya, silakan ke orang tua mempelai laki-laki dulu. Silakan Mas. Minta doa restu, minta pangestu dari Bapak Ibu untuk pernikahannya. Silakan berlutut. Bisa duduk berlutut. Berlutut sungkem. Menyertai dalam perjalanan rumah tangga Saudara Joni Ramadan dan Saudari Tias depan. Sampai maut memisahkan mereka. Haleluya. Segala namaku di hatimu. Bisa. Aku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu.
Tuhan, demikian Mas Joni dan Mbak Tias, mereka sudah menjadi suami istri yang sah, menjadi keluarga yang baru, dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa menerima mereka, mendukung mereka, mendoakan mereka, khususnya kedua orang tua yang sudah melepaskan mereka untuk hidup dalam kemandirian bersama-sama suami istri, agar mereka selalu dalam tuntunan Tuhan. Dan pesan kami, tetap setia kepada Tuhan ya dalam setiap ibadah-ibadah yang ada, dalam persekutuan-persekutuan yang ada, dan membangun mesbah keluarga setiap waktu, setiap saat. Puji Tuhan. Mari kita akan bagi berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah saat pagi hari ini. Silakan berdiri semuanya. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Mohon dengan kasih Tuhan Bapak Eko Yogo Prastio bisa maju ke depan untuk berdoa, mendoakan setiap kita dan keluarga yang baru, dan sekaligus menutup ibadah pemberkatan nikah pagi hari ini. Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerahnya buat setiap kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dan kami bersyukur kami boleh menyaksikan momen bahagia dari saudara Joni dan saudari Regita. Kami bersyukur dalam pelaksanaan pemberkatan nikah, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami mengakui tak pernah habis, tak pernah berkesudahan kebaikan, kemurahan, kesetiaan-Mu bagi setiap kami hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dalam pemberkatan ibadah pernikahan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang cerah dan setiap kami boleh berbahagia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Dan kami bersuka cita melihat kasih karunia Tuhan melingkupi saudara Joni dan Regita. Kami percaya di hari-hari ke depan Tuhan yang senantiasa menolong, memimpin mereka sehingga mereka membangun keluarga yang baik, dan berkat Tuhan senantiasa nyata melingkupi pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, dan acara selanjutnya kami percaya campur tangan Tuhan nyata sehingga seluruh rangkaian acara hari ini yang sudah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik, dan semua yang terlibat dalam tugas masing-masing ditolong oleh Tuhan, semuanya bisa melakukan tugas dan bagiannya dengan baik. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, penolong penjamin hidup kami, juru selamat kami naikkan doa dan ucapan syukur kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Setelah semua rangkaian acara selesai, maka kita akan mengakhiri dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan marilah kita pulang, kita terima berkat Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu bisa memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang pagi ini mereka sudah resmi dan sah menjadi suami istri. Baik, kita naikkan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang berbahagia. Ya, puji Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Ya, silakan Bapak Ibu bisa maju ke depan. Mempelai berdua dan keluarga bisa bangkit berdiri untuk menerima ucapan selamat. Ya.
cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Sekali lagi, semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada keluarga. Mungkin ada acara selanjutnya. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu.